I've been dreaming in it, a life worth living in it. Kalwedo, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Diskominfo Menyapa dalam mendukung program kegiatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Barat Daya dalam program Jaksa Menyapa. Di sore hari ini saya menyapa pemirsa Kabupaten Maluku Barat Daya di mana saja berada. Salam sejahtera, Kalwedo. Sebagai informasi buat pemirsa, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Barat Daya. Saat ini sudah berada di samping saya, narasumber kita di sore hari ini, Bapak Kajari Maluku Barat Daya, Bapak Heri Sumantri SH Emak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kalwedo. Kalwedo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih Pak ceritanya? Gimana kesan Bapak untuk pertama kali ketika ditugaskan di Maluku Barat Daya? Apakah kesannya, waduh saya di Maluku Barat Daya ini daerah terluar? Apakah di dalam petanya terlihat Maluku Barat Daya itu petanya besar atau kecil? Mungkin bisa diceritakan dulu Pak sebelum kita masuk dalam acara selanjutnya. Terima kasih Ibu Mel selaku host ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu selamat sore buat pemirsa semuanya. Terima kasih kita berjumpa dalam acara di sore hari ini. Tentu kami sebelum kami melanjutkan dan menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Mel ini, tentu kami akan memperkenalkan dulu bahwa di studio ini, di acara ini kami beserta jajaran para kasih dan kasubag. Sebelah kanan saya ini ada Pak Dwi selaku Kasih Pitsus tindak pidana khusus. Kemudian di sampingnya lagi ada Ibu Kasubag Bin, Kepala Subbagian Pembinaan, ini yang mempunyai kantor dan kepegawaian. Kemudian sebelah kiri saya ini ada Pak Hendra selaku Kepala Seksi Bidang Intelijen, juga merangkap sebagai pelaksana tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Dan satunya lagi Pak Ahmad Lutfi selaku Kepala Seksi Barang Bukti. Jadi terima kasih kepada Ibu Mel. Memang kalau cerita kita ditugaskan di sini, kami itu sudah siap selaku jaksa, sudah komitmen konsisten di awal bahwa kita itu siap untuk ditugaskan di mana saja, di seluruh Indonesia. Jadi dengan komitmen tersebut tentu kami harus mensyukuri daerah yang sangat luar biasa ini, Maluku Barat Daya, yang memang kami baru menemukan daerah ini, meskipun perjalanan kami jauh sekali sampai ke sini, tapi tetap kami bersyukur bahwa inilah yang dipercayakan pimpinan kejaksaan untuk menugaskan kami supaya kami ini bisa membawa kejaksaan ini dikenal di masyarakat. Itu yang paling penting, bahwa kejaksaan itu ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya bahwa memang sebagaimana tugas dan fungsi kami di kejaksaan sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 16 2004 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan. Itu ada beberapa kewenangan, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa kami itu mempunyai beberapa bidang. Bidang-bidang itulah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Bukan hanya masyarakat itu bukan hanya melihat bahwa kejaksaan itu adalah sebagai penyidik dalam korupsi. Atau kejaksaan itu bukan hanya saja di bidang penuntutan, di bidang pidum. Tapi ada beberapa kewenangan lain di beberapa bidang, ada datun, ada sebagian, ada barang bukti, itu juga mempunyai kewenangan. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Maluku Barat Daya ini, bahwa kejaksaan itu mempunyai banyak kewenangan, dan kewenangan itulah harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu
kemudian dapat meningkatkan kesadaran hukum, sehingga sebagaimana moto kami, kenali hukum, jauhi hukuman. Itu yang paling penting. Ya, siap, Bapak. Baik Bapak, terima kasih karena sudah hadir di podcast kami di sore hari ini Bapak. Kita kembali pada tema kita di sore hari, di pembahasan kita adalah peran kejaksaan dalam pembangunan daerah Pak. Nah sebelum kita masuk dalam tema ini Pak, saya kemarin dengar cerita Bapak sebelum Kemdikbud, kalau tidak salah tugasnya di Riau dulu ya Pak. Iya, betul. Jadi jauh ya Pak ya dari ujung barat ke ujung timur. Tapi gimana Pak kesan pertama ketika berada di Maluku Barat Daya? Ya tentu sebagaimana arahan pimpinan, kita harus selaku penegak hukum, sebetulnya yang paling utama adalah penegakan hukum. Kita perkenalkan bahwa penegakan hukum terutama di kita kejaksaan itu masyarakat bisa mengetahui, mengenal. Jadi masyarakat tidak perlu takut untuk datang ke kejaksaan, karena selama ini memang kejaksaan itu adalah sebetulnya ya, apalagi kalau ada di bidang intelijen itu ada penyuluhan, kita selalu menyampaikan bahwa jaksa itu adalah jadikan atau sahabat. Jadi kita berusaha untuk merubah kesan daripada masyarakat yang selama ini menganggap bahwa kejaksaan itu ditakuti, tapi kita berusaha selama di sini mudah-mudahan seterusnya memperkenalkan bahwa kejaksaan itu ada di Maluku Barat Daya untuk melakukan penegakan hukum. Baik Bapak, ini Bapak Kajari yang keempat ya, kalau saya hitung-hitung. Yeah. Bapak Kajari keempat dan ini podcast pertama dilakukan sejak Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya berdiri, dan ini podcast pertama kami lakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Barat Daya. Bapak, menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Kajari bahwa jaksa dalam hal ini berusaha untuk menjadi sahabat masyarakat. Menarik Pak. Tapi kemudian image di masyarakat, jangankan di masyarakat ya, kami pegawai negeri saja, kadangkala kalau sudah dapat surat, gimana ya, apalagi yang kalau datang warnanya merah gitu ya Pak ya, aduh kami sudah was-was gitu loh. Tapi setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Kajari, mudah-mudahan ini edukasi yang bisa membuka wacana atau cara berpikir masyarakat sehingga tidak lagi menganggap bahwa kejaksaan itu sebagai momok untuk masyarakat maupun ASN. Karena jujur Pak, kami kalau dapat surat yang merah itu Pak, kami belum datang kami udah keringat Pak, gitu seperti itu. Tapi terima kasih karena jaksa sudah mulai ada di tengah-tengah masyarakat, memposisikan diri sebagai sahabat masyarakat. Ini mungkin dapat diinformasikan ke masyarakat melalui kegiatan kita di sore hari ini, sehingga masyarakat di mana saja, terutama masyarakat Maluku Barat Daya, bisa mendapat edukasi yang baik. Baik Bapak, kita kembali ke tema kita bahwa tadi sudah dijelaskan tugas kejaksaan, ada beberapa bidang yang ada Kasibin, ada Kasih Intel, ada Kasih Datun, ada Kasih Pinsus ya. Menariknya di sini ada gender juga ya Pak ya. Iya, kebetulan ada teman saya ini, ada host yang cewek dan juga Kasibin, Ibu selamat sore. Yang menarik tadi disampaikan juga oleh Pak Kajari terkait dengan ada Kasih BB ya, barang bukti. Mungkin bisa kalau untuk Kasih Intel, Kasih Pinsus, Kasih Pidum mungkin tidak terlalu asing buat masyarakat. Tapi kalau untuk Kasih BB ini mungkin agak baru nih Pak. Jadi menarik nih, Pak. Kasih BB ini apa sih Pak? Barang buktinya ini apakah barang bukti ini disita lalu kemudian jadi miliknya kejaksaan atau seperti apa sih prosedurnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan sehingga masyarakat Maluku Barat Daya bisa memahami apa sih tugas dan fungsi. Terima kasih Bu. Jadi saya kebetulan baru di sini menjalankan tugasnya. Jadi untuk seksi barang bukti ini, barang bukti yang tersimpan itu dari tidak pidana umum, terus tidak pidana khusus,
Jadi untuk tugas dan fungsinya kita lah mengolah barang bukti, Bu, dirawat. Kita jaga baik-baik. Jadi untuk barang bukti kita simpan dengan baik. Nanti kalau memang kita kembalikan berdasarkan dari putusan pengadilan, nah kita kembalikan kepada yang berhak sesuai putusan itu, dan itu gratis, Bu, ya. Jadi kita nanti mau sediakan hotline untuk pengambilan barang bukti. Nanti kita bisa antar barang bukti tersebut ke masyarakat ataupun penerima barang bukti putusan. Jadi untuk barang bukti yang dirampas untuk negara, otomatis nanti kita lakukan pelelangan, Bu, di KPKNL untuk yang ada nilai, ya, ada nilai keuangannya. Misalkan penyitaan ada barang bukti yang kita simpan ini ada mobil pickup carry, terus mesin kapal, mesin perahu, ya, yang portable tuh, ya. Itu lagi menunggu putusan banding. Kemudian kalau setelah selesai nanti putusan bandingnya atau upaya hukum lain, nanti kita akan pelelangan. Jadi untuk barang bukti yang tidak bernilai ekonomi, kayak kasus-kasus asusila, sebagian besar dirampas untuk dimusnahkan. Begitu, Bu, untuk sekian kebaran umumnya. Baik, berarti barang bukti ini bukan disimpan, ya, di kejaksaan, tapi dikembalikan ke prosedurnya. Iya. Baik, Pak Kasih, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu kemudian kalau masyarakat kan kadang bertanya gini, Pak, kasih intel itu apa sih fungsinya? Pak Kasih intel ini apakah sering dibilang ini mata dan telinganya orang kejaksaan? Seperti apa itu, betul nggak sih, Pak? Mungkin dijelaskan sedikit, Pak. Oh, baik. Baik, jadi gini, Bu. Memang di bidang intel itu adalah mata telinga pimpinan, ya. Jadi selain mata telinga pimpinan, di bidang intel itu ada program-program yang bersifat preventif, dalam artinya ada juga program yang diinstruksikan oleh Presiden kepada Jaksa Agung, yakni program Jaga Desa. Nah, program Jaga Desa ini yang seharusnya diharapkan oleh pimpinan bisa dimaksimalkan oleh pemerintah desa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Memang di Intel ini juga ada tugas-tugas direktif lainnya, yakni Satgas Mafia Tanah. Kalau umpamanya Satgas yang lain mungkin di bidang yang lain. Kalau untuk tugas direktif dari bidang intelijen itu, ya diberikan arahan oleh pimpinan adalah Satgas Mafia Tanah. Nah, di Intel juga ini selain tugas direktif, ada tugas yang menjadi tadi yang saya sampaikan tentang preventif untuk penegakan hukum, yakni dengan cara seperti ini, mensosialisasikan aturan-aturan yang terkait dengan dana desa dan peraturan lainnya, terus yang dituangkan dalam wadah penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Nah, kemarin kita sudah melakukan salah satu kegiatan yang juga masuk dalam ranah bidang intelijen, yakni jaksa masuk sekolah. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan penyuluhan di SMP 1 Tiakut, itu terkait dengan narkoba dan bahayanya adik-adik kita menggunakan media elektronik sosial. Nah, ini IT. Nah, kita sudah sampaikan di Jaksa Menyapa, dan alhamdulillah antusias dari siswa, dari 123 siswa yang hadir itu sangat merespon, malahan sampai dengan bagaimana Pak, kakak, kami ini bisa menjadi jaksa gitu. Nah, udahlah, nanti adik-adik kami doakan, nanti ada di dalam ruangan ini ada yang menjadi pejabat khususnya jadi jaksa, menjadi kebanggaan dari Maluku Barat Daya. Alhamdulillah. Nah, inilah program-program yang seharusnya kami sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih dari Kominfo sudah memfasilitasi, sudah memberikan bantuan untuk kami mensosialisasikan apa menjadi program-program yang ada di Kejari MPD. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi penjelasannya seperti itu, ya, Pak, ya. Baik. Menarik sekali karena memang di sini hampir semua kasih terisi, ya. Kemudian kalau bisa dijelaskan sedikit untuk kegiatan kasih pinsusnya, ya, karena ini yang biasanya
terkait dengan tindak pidana khusus itu mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tambahan ya. Penuntutan melaksanakan ketetapan dan putusan dari pengadilan. Kalau tadi Ibu bilang kalau sudah dapat kertas merah katanya kode was-was deh. Sebenarnya panggilan itu kita bagaimana caranya tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya untuk mencari kebenaran tentang terkait dengan entah labdu atau laporan masyarakat terkait dengan korupsi ya, kegiatan yang tidak semestinya dikerjakan atau gimana. Sebenarnya masyarakat Maluku Barat Daya nggak perlu takut terhadap panggilan-panggilan dengan terutama kertas merah, pinky kan, nggak perlu takut. Nah dari pemeriksaan itu kita akan melakukan pemeriksaan dan melakukan kesimpulan apakah ini benar tentang labdu yang ada di masyarakat maupun dari mananya saja. Ya mungkin itu aja. Baik Pak Kasidi. Jadi intinya bahwa semestinya kalau dikasih kertas bukan merah ya pink ya Pak. Pink itu surat cinta. Surat cinta itu. Dikasih kertas. Jadi untuk mencari kebenaran. Iya kebenaran. Takutnya. Jadi mencari kebenaran sesungguhnya tidak usah takut. Betul. Karena kalau memang mendapatkan surat seperti itu. Terima kasih Pak untuk keterangannya dan penjelasannya. Saya mungkin menyapa Ibu Kasibin, kebetulan kita gender sama-sama Bu sore hari ini. Mungkin dijelaskan sedikit untuk kami tugas dan fungsi Kasibin seperti apa? Yang punya kantor. Iya, yang punya kantor Pak. Karena kita udah menggunakan fasilitas yang ada nih. Ya, selamat sore Kak Widu. Kak Widu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin melalui media ini saya Kasubag BIN mungkin secara kemasyarakatan, masyarakat mungkin hanya mengetahui kejaksaan itu pada bagian perkara. Jadi melalui panggilan, melalui perkara. Tapi di sini saya sebagai Kasubag BIN mungkin sedikit menjelaskan tentang tupoksi kami, yaitu tentang perumah tanggaan. Jadi saya membawahi dua kaur. Jadi untuk pelaksanaan sehari-hari itu kaur ini melaksanakan tugas itu tentang hak dan kewajiban pegawai, disiplin pegawai, juga tentang perlengkapan itu baik mengenai BMN pun mengenai barang milik daerah juga. Di samping itu kami juga menangani hasil dinas dalam laporan PKP, baik itu dari perkara yang telah ingkrah, baik Pitsus maupun Pidum. Selain itu juga kami menangani atau membawahi program-program pimpinan yang mana bukan hanya melalui program pimpinan dari pusat kejaksaan, tapi juga program-program Pemda, pemerintah daerah setempat, yaitu bekerja sama dengan instansi terkait pun melalui program-program kebersihan dan pengenalan kejaksaan di Bumi Kalwedo. Demikian. Baik Ibu Kasibin, Bapak nih menarik sambil kita santai mungkin nggak terasa tegang sepertinya. Iya, baik Bapak, saya mungkin kembali ke Pak Kajari ya Pak ya. Pak Kajari, ini saya masyarakat pasti bertanya-tanya di gedung utama Kejaksaan ini ada gedung satu lagi yang tulisannya pengacara negara Pak. Ya. Kira-kira tugas pokok dan fungsi pengacara negara ini apa sih? Apakah dia membantu masyarakat untuk meringankan perkaranya atau seperti apa? Ini mesti diberikan edukasi nih Pak. Jangan sampai masyarakat sudah
jaksa juga ada kantornya, pengacara. Jadi mungkin dijelaskan dulu Pak, karena kalau kita di samping gedung utama ada kantor pengacara Ya, negara. terima kasih Bu Mel. Saya tuh begitu datang ke MPD itu, saya tuh kagum ya, merasa senang karena lihat gedung kantornya itu sudah besar gitu loh. Jangan apa namanya, bukan hanya gedungnya yang besar, halamannya tuh luas sekali. Ini jarang dimiliki oleh kejaksaan lain itu. Nah, jadi begitu lihat gedungnya, saya yakin wah ini pasti pegawainya juga banyak. Ternyata begitu masuk ke dalam memang pegawainya kurang gitu. Nah, tapi bersyukur kemarin tadi mungkin belum sampaikan Pak Ibu Kasubabin bahwa seminggu yang lalu kita ada menerima 16 CPNS yang baru datang ke sini. Itulah juga wajah-wajah baru yang mungkin dari luar sana datang ke sini antara senang dan mungkin apa namanya ya wajahnya dengan keadaan daerah begini, tapi saya tetap kasih semangat bahwa adik-adiknya sudah bersyukur bisa diterima di kejaksaan, sehingga ke depan mau tidak mau suka tidak suka ya harus diterima, semangat itu. Kembali kepada tadi pertanyaan tadi terkait jaksa pengacara negara, tentu mungkin hari ini karena Kasidatunya sampai saat ini sudah setahun kosong. Jadi ada PLT-nya, ada Pak Hendra, lengkap tadi kasih intel. Mungkin masyarakat, itulah pentingnya sosialisasi di masyarakat. Bahwa di awal saya mengatakan kejaksaan itu bukan hanya di bidang penuntutan, sesuai di dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Kita ada di bidang perdata dan urusan negara, ada kewenangan untuk mewakili pemerintah, BUMN, BUMD, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, litigasi maupun non litigasi. Dan juga nanti di dalamnya itu ada kita memiliki kewenangan untuk melakukan ada pertimbangan hukum, ada bantuan hukum, ada tindakan hukum lainnya. Gitu. Jadi misalkan ada kegiatan di pemerintah daerah, kita bisa melakukan pendampingan. Dan sekarang sudah mulai, saya bersyukur, terima kasih kepada pemerintah daerah MBD yang sudah mempercayai kami, terutama di bidang perdata dan urusan negara, dengan melalui MOU dan SKK sudah melakukan kegiatan, diantaranya adalah penagihan terhadap pengusaha-pengusaha yang belum membayar pajak untuk pemerintah daerah melalui Datun. Sudah kami lakukan. Kemudian bukan hanya itu juga, beberapa dinas teknis yang meminta kepada kita untuk didampingi di dalam setiap kegiatan. Tujuannya apa? Bahwa pemerintah atau negara itu memberikan anggaran ke daerah itu untuk dilaksanakan kegiatan supaya sampai kepada masyarakat selaku penerima kegiatannya ya. Jadi misalkan ada kegiatan pembangunan apakah tujuan negara itu bagus, tujuan itu bagus untuk masyarakat. Ketika kita lakukan pendampingan, dimana tujuan itu adalah supaya kegiatan tersebut tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Itu tujuannya. Jadi untuk mensukseskan kegiatan demi pembangunan yang ada di daerah kita ini, untuk barat daya. Jadi sekali lagi kita juga di bidang pendekatan negara itu, ketika pemerintah daerah digugat oleh seseorang, kita kan semua pilih untuk di dalam proses persidangan. Bukan hanya pemerintah daerah, dari KPU, Bawaslu, itu ketika mereka digugat, bisa melalui SKK kita yang mewakili untuk di persidangan. Itu. Ya. Baik Pak, berarti bisa dikatakan bahwa itu salah satu peran kejaksaan dalam membantu pemerintah daerah. Iya, itu salah satunya. Kita mendorong kepada pengusaha-pengusaha yang nunggak. Itu yang nunggak ya untuk membayar ke negara. Ini juga pembangunan memang harus tepat sasarannya gitu. Baik, Bapak kalau selama Bapak di MBD atau sejak kejaksaan ini ada, kira-kira dalam penanganan perkara terutama di bidang administrasi ya, maaf, itu kira-kira perkara yang sangat menonjol atau yang menghambat
suatu perkara itu bisa diselesaikan, mungkin bisa diceritakan? Iya, terima kasih. Kalau kita lihat di bidang pidum dulu ya, Iya. bidang pidana umum itu banyak perkara-perkara yang menonjol di sini adalah terkait masalah undang-undang perlindungan anak. Saya lihat mungkin itu kalau kita lihat kurang sosialisasinya kepada masyarakat, apa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, apalagi terhadap anak yang di bawah umur. Itu ancamannya tinggi sekali sebetulnya. Itulah sebagian dari tugas kami juga, terutama di bidang intelijen, dalam melakukan penyuluhan, penerangan hukum, penyuluhan hukum, atau program-program yang tadi disampaikan Pak Kasidel, ada JMS, kepada anak-anak remaja dalam hal pencegahan kenakalan remaja. Jadi jangan sampai terjadi gitu kan. Karena perkara-perkara yang menonjol itu tadi ada pembunuhan, perkosaan, cabulan gitu kan. Itu yang menonjol di sini gitu perkaranya. Namun ya mungkin kalau dibandingkan daerah-daerah lain tidak terlalu banyak gitu. 1 bulan perkara paling 10 ya, para student ya 10 perkara ya. Nah mungkin dalam proses persidangan itu sendiri pun kita ada beberapa kendala. Kendalanya apa? Ya tempat sidangnya, pengadilannya jauh di sana gitu. Itu merupakan PR juga, mudah-mudahan ya ke depan pengadilannya bisa dibangun di Pulau Moa ini. Gitu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh, dan lapas pun belum ada di sini. Nah, kemudian di bidang tindak pidana khusus, tentu itu penanganan khusus terkait tindak pidana korupsi, di mana dalam hal ini masyarakat yang selalu mengawasi, ikut memantau kegiatan, tentu kami juga menerima beberapa pengaduan masyarakat. Pengaduan tersebut tentu kami harus tindak lanjuti. Gitu. Tindak lanjuti baik itu melalui verifikasi ke lapangan atau memang benar-benar ada indikasinya. Kemudian kita juga koordinasi dengan inspektorat yang ada di sini. Ya. Karena dengan inspektorat itu ada MOU juga, ya, bagaimana cara menangani perkara. Jadi tahun-tahun kebelakang juga kita sudah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya bidang pidana khusus. Ada beberapa penyelamatan keuangan negara yang kita setorkan ke kas negara. Begitu juga tadi di bidang datun, jaksa pengacara negara itu sudah beberapa uang yang kita selamatkan ke daerah. Ya. Jadi fungsi dari kejaksaan itu sendiri terhadap pembangunan pemerintah daerah itu sangat besar sekali dalam mendukung pembangunan daerah. Baik Pak Kajari, sepertinya diskusi kita semakin menarik di sore hari ini Pak. Pak ini kita lihat kan ada program, kalau kita lihat di media, di berita, ada program-program strategis dari Kejaksaan Agung untuk dalam rangka membantu untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pekerjaan yang strategis. Kira-kira itu di Maluku Barat Daya peran Kejaksaan juga seperti itu atau tidak? Ya, saya sudah sampaikan tadi di awal, tugas kewenangan kita itu di dalam bidang pidana perdata dan usaha negara ada melakukan pendampingan. Tujuan pendampingan itu adalah melakukan pendampingan terhadap setiap kegiatan yang tujuannya adalah untuk mensukseskan program pembangunan di daerah. Kalau dulu itu di Intel ada TP4D, nah, TP4T. Sekarang itu diganti dengan PPS, pengamanan proyek strategis. Ya, itu terhadap proyek-proyek yang memang nilainya signifikan. Tujuannya sama, untuk supaya kegiatan tersebut tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Selanjutnya mungkin bukan hanya itu, kita juga dalam hal datun, mungkin Pak Kasih Datun akan menambahkan. Nah, ini kebetulan ini PLT-nya, Datun juga ya. Nah. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Bapak
Jadi yang sekarang kita Ya. sudah kerjakan nih. Ya, terima Biar kasih. masyarakat tahu. Ya, jadi gini, kadang ada ya, karena mungkin kurang sosialisasinya, apa yang menjadi tupoksi selain selas. Nah ini di bidang data ini sebenarnya ini adalah mitra pemerintah daerah. Mitra pemerintah daerah ini baru muncul, baru akhir-akhir ini ada dari Bapenda, sudah ada kemarin dari Bapenda itu ada 6 yang harusnya kita tagih untuk MBLD, pajak MBLD. Nah di pajak MBLD saya tadi menerima dari Bapenda. Ternyata dari apa upaya-upaya kita melakukan penagihan itu sudah masuk lagi, sudah ada yang membayar. Nanti pertama sudah ada yang membayar 37 juta sekian karena kita sudah mengundang yang bersangkutan dan alhamdulillah mereka membayar. Nah ini yang kedua sudah ada yang membayar lagi 1 miliar 40 juta. Barusan kita sudah menerima tanda bukti, sudah. Jadi upaya-upaya inilah yang seperti yang di tema kita hari ini, peran kejaksaan untuk pembangunan. Nah, untuk kita support juga dengan apanya menjadi PAD dari daerah. Nah, contohnya tadi kita melakukan upaya penagihan berdasarkan surat kuasa khusus dari ini. Terus yang berikutnya ini yang seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa ada salah satu advis atau bidang atau yang menjadi fungsi Datun yakni dimasuk di dalam pertimbangan hukum yakni pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum ini sebenarnya ada 2 muatan di dalam. Jadi kita bisa melakukan pendampingan hukum secara langsung, jadi legal assistance-nya. Juga ada di dalam pendampingan hukum juga kita bisa melahirkan pendapat-pendapat hukum. Jadi ketika pada saat kita melakukan pendampingan hukum, kita memberikan advis melalui pendapat hukum. Nah, pendapat hukum ini yang seharusnya kami sebenarnya di dalam pendampingan itu kita sifatnya pasif. Tapi kalau umpamanya ada situasi-situasi kondisional di lapangan, nah kami hanya menerima informasi, nah akan memberikan advis hukum di situ seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada program yang sekarang kita ini juga ada sebenarnya ini juga perlu kami terima kasih juga bisa kami sosialisasikan terkait dengan yang di Datun itu ada Halo JPN. Ya. Nah, Halo JPN ini bisa juga diakses oleh seluruh masyarakat khususnya pertanyaan-pertanyaan terkait kependataan dan tata usaha negara. Nah, kami juga di sini prestasi yang alhamdulillah dipercayakan oleh pemerintah daerah ini selain dari pajak MBLD, kita juga ada dari inspektorat terkait dengan tunggakan MPTGR. Nah, ini juga yang sementara kita kolaborasikan dengan inspektorat supaya apa yang menjadi harapan dari pemerintah daerah kita bisa memberikan pelayanan atau advis hukum yang semaksimal mungkin. Mungkin itu Bapak. Baik, menarik ini Pak. Jadi sepertinya kita bisa sampai malam nih Pak. Ini menarik nih Pak. Terkait dengan pendampingan atau pendapat hukum yang diberikan Pak. Ini pendapat hukum ini apakah ini hanya khusus untuk diberikan kepada OPD yang meminta bantuan atau memang pendapat hukum ini bisa diberikan kepada siapa saja? Jadi gini, di dalam Datun itu ada tupoksinya ada 5 ya. Ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, ada pelayanan hukum, ada legal audit, dan tindakan hukum lainnya. Nah, yang tadi host sampaikan tadi itu pendapat hukum kemana? Nah, pendapat hukum itu kita bisa sampaikan kepada tadi yang seperti pimpinan sampaikan kepada pemerintah daerah atau lembaga yang kita bisa dampingi. Nah, untuk kepada masyarakat itu ada ruang pelayanan hukum. Nah, ruang pelayanan hukum ini juga kita memberikan saran sebenarnya di situ. Ketika ada masalah-masalah yang ditanyakan oleh masyarakat, bisa melalui Halo JPN atau bisa langsung datang sini dan itu sifatnya gratis. Ya. Tidak dipungut biaya dan Bapak Ibu bisa datang kapan saja di sini. Mungkin itu.
mungkin bisa ditambahkan. Mungkin ditambahkan Jadi oleh Pak itu Kejari, Pak. yang disampaikan itu menarik sebetulnya. Iya, menarik. Jadi khusus kita itu untuk pemerintah, BUMN, BUMD, ya, untuk mewakili. Jadi kalau swasta, masyarakat umum ada di pelayanan hukum. Jadi kita punya ada ruangan khusus, di situ ada pos pelayanan hukum gratis. Iya. Nanti bisa dilihat di bawah. Jadi masyarakat dari kalangan siapapun boleh datang ke kejaksaan untuk meminta konsultasi terkait permasalahan. Padahal sebetulnya ini salah satu program saya juga yang belum saya laksanakan di sini melalui bidang intelijen, yaitu penyuluhan hukum door to door. Itu ada saya punya program penyuluhan hukum door to door di mana kita nanti datang ke rumah-rumah, kita menanyakan permasalahan hukum apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Itu lebih simpel, lebih langsung terjawab. Karena kami dalam program itu juga mengikut sertakan beberapa dinas yang terkait. Contohnya permasalahan masyarakat warga ini adalah yang belum punya KTP, yang belum BPJS, urusan masalah tanah. Nah, kita libatkan, kita bawa gandeng nih dinas sosial, dinas dukcapil, BPJS, BPN gitu kan. Jadi permasalahan itu ketika masyarakat, wah saya keluarganya belum punya BPJS nih, nah, kita datang menggandeng BPJS, kemudian kan melalui aplikasi sekarang langsung terselesaikan hari itu juga. Itu lebih door to door, itu sebetulnya lebih program yang sangat luar biasa sekali. Ada juga program Omjek, omongan menarik jaksa bareng jaksa. Omongan menarik bareng jaksa, judulnya Omjek. Itu yang belum kita laksanakan di sini. Nah, jadi beberapa program kepada masyarakat tujuannya adalah supaya masyarakat itu sadar terhadap hukum. Sebagaimana tadi yang di awal saya sampaikan, kenali hukum, jauhi hukuman. Masyarakat semua harus mengenal hukum, tapi jauhkan dari hukuman. Gitu. Baik, Pak. Pak, kalau di Maluku Barat Daya ini kan daerahnya kan kepulauan nih, Pak. Kira-kira kalau dalam penanganan pengaduan masyarakat ini untuk cepatnya apa yang dilakukan oleh kejaksaan? Ya, itu di bidang intel sudah ada LAPDU ya, laporan LAPDU Mas ya. Saya juga ada program, tapi belum saya selesaikan, namanya Sinergi, Sistem Informasi Terintegrasi. Jadi masyarakat bisa langsung tanpa harus datang ke sini, karena jauh ke pulau-pulau bisa melakukan laporan melalui aplikasi. Nanti itu belum kita canangkan kalau itu nanti ke depan. Jadi silakan masyarakat yang mau melaporkan apa yang memang ada ketidakpuasan di daerah, ya silakan, kami terbuka. Itu tadi ada beberapa langkah ketika kita menerima laporan pengaduan. Yang pertama adalah melakukan verifikasi dulu atas kebenaran laporan tersebut dengan cara yaitu mengundang tadi pakai kertas hijau, pakai merah. Sebenarnya kertas cinta ya. Jadi selanjutnya saya juga sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan ini, podcast ini, program ini, karena di mana nanti mungkin hasil daripada kegiatan ini bisa sampai ke masyarakat. Ya, masyarakat tahu tupoksi kejaksaan itu, oh ternyata begitu, bukan hanya memeriksa korupsi, menuntut pidana umum, tapi ada bidang-bidang lain yang memang sangat membantu di dalam menunjang pembangunan pemerintah daerah. Baik, Bapak ini kira-kira tidak dalam melaksanakan tugas di Kejaksaan Maluku Barat Daya selama ini ada kendala atau tantangan, mungkin kendalanya rentang kendali atau yang pertama adalah terkait SDM ya, sumber daya manusia, personel kita juga di sini masih kekurangan jaksa. Kalau lihat dari struktur organisasi di kejaksaan di dalam suatu daerah itu Kajari itu ada kasih-kasih, di bawah kasih-kasih itu ada kasubsi. Kasubsi itu jaksa. Ini di sini kasubsi kosong semua. Jadi jaksanya cuma hanya kasih-kasih dan ada juga 2 orang fungsional. Jadi ketika cerita sumber daya manusia, personil jaksanya memang kurang. Kemudian yang kedua untuk transportasi
setiap kita melakukan penanganan tindak pidana, tentu kita yang saya bilang dari awal, pengadilan kita jauh ke Somlaki, terus kecamatan yang ada di MBD juga harus menyeberang laut. Karena itu ada tugas Polda juga melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Nah, itu memang juga kami sudah berusaha untuk membuka kepada pimpinan transportasi berlebihan, seperti kendaraan, itu kendalanya. Jadi program-program perjalanan itu terlaksana sudah maksimal. Kemudian untuk yang kedua adalah dalam hal penanganan tindak pidana atau dalam penanganan perkara ini transportasi ya, karena kita daerahnya pulau-pulau, itulah yang menjadi kendala, terutama sidang. Kita punya pengadilan di Somlaki, punya lapas pun di Somlaki, ada juga di Kisar, Rutan. Namun kami berharap ke depan mudah-mudahan sih di Pulau Moa ini ya bisa pengadilannya bisa ada di sini gitu ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah juga untuk sidang ke sana, meskipun sekarang sudah masih melalui Zoom. Namun tentu ya mau tidak mau ya harus sekali-kali ke pengadilan. Kemudian yang kedua dalam hal melaksanakan sosialisasi terkait penyuluhan hukum, penerangan hukum, tentu kendalanya juga karena ini pulau-pulau jauh. Kami sebelum ke sana harus menyiapkan dulu speed, apalagi ke daerah Wetar mungkin kan yang jauh itu merupakan kendala. Namun kami masih bisa mengantisipasi hal tersebut, kita bisa melalui Zoom. Mudah-mudahan ini juga sinyalnya baik. Di daerah biasa jelek. Itu sementara kendala-kendala yang kita miliki. Baik, Bapak. Bapak masih ada beberapa lagi. Jangan bosan, saya masih banyak. Pak, dalam 4 tahun atau sudah berapa? Karena 4 jari yang sudah, ini Bapak yang keempat. Bisa digambarkan kepada kami kira-kira jumlah perkara yang paling banyak dan dominan yang diselesaikan oleh pihak kejaksaan itu seperti apa? Iya. Saya tuh bersyukur sekarang meskipun yang keempat sudah saya lihat ada kemajuan daerah ini. Karena kalau dengar cerita Kajari yang pertama, dia tidurnya masih di rumah-rumah yang kantornya pun masih sempit-sempit gitu. Iya. Nah, terkait masalah penanganan perkara tentu bervariasi ya di daerah, tidak semua daerah sama. Sebetulnya kalau ini daerah kepulauan harusnya itu banyak terkait masalah pelayaran, masalah kelautan, pencurian ikan. Tapi di sini masih bersyukur aman-aman aja. Malah di sini kebanyakan itu tadi yang saya sampaikan masalah perlindungan anak. Jadi kita harus dituntut untuk benar-benar memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar hukum sehingga tidak melakukan hal-hal yang istilahnya melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Karena yang dikatakan dengan anak sesuai dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah di bawah 18 tahun. Ya, betul. Jadi setiap ada perbuatan terhadap anak ya udah ancamannya tinggi itu. Ya, sampai 15 tahun gitu kan, apalagi sampai hamil punya anak. Itu saya lihat di sini paling menonjol gitu. Kalau masalah tindak pidana korupsi juga saya lihat potensinya banyak. Namun kembali kepada tujuan kita adalah dalam hal penyelamatan keuangan negara. Tujuan daripada penindakan korupsi adalah menyelamatkan keuangan negara. Itu. Karena dalam hal tadi mendukung pembangunan di daerah. Baik, Bapak. Bapak kalau boleh tahu program Kejaksaan Negeri ini apa saja sih di tahun ini atau tahun 2025 nanti? Apakah ada program-program yang mungkin masyarakat belum mengenal, salah satunya misalnya Jaksa Menyapa, atau ada program-program lain yang mungkin belum disampaikan? Program itu banyak ya, baik di bidang-bidang teknis itu pasti mempunyai program masing-masing. Apalagi kalau di bidang pidana umum sebetulnya ini yang belum kami laksanakan di sini, ada namanya program restoratif justice. Ya, nah, itu
mengembalikan kepada Keadaan semula. ke awal ke semula ya. Keadaan semula. Ketika ada beberapa orang yang melakukan antara pelaku dengan korban sudah melakukan damai, itu bisa dilakukan program untuk restoratif justice. Tapi tentu ada syarat-syaratnya, di mana syarat-syaratnya itu ancamannya di bawah 5 tahun, kemudian si pelaku ini belum pernah melakukan tindak pidana, kemudian kejahatannya pun tidak melebihi dari 2.500.000 ya. 500. Yang paling utama adalah si korban ini memaafkan gitu. Nah, ini yang sampai saat ini itu berharap untuk perkara-perkara yang kayak 351 sesuai di dalam persyaratan RJ itu, restoratif justice itu bisa terlaksana di sini. Tapi sampai saat ini ketika ada perkara yang misalkan 351 penganiayaan ringan, kita mau RJ kan korbannya tidak mau. Kalau korbannya tidak mau, tidak terlaksana gitu. Kita tidak bisa maksa gitu ya. Sehingga korbannya lebih senang dimasukin ke penjara gitu. Padahal itu bukan tujuan utama gitu. Itu program-program kami. Kemudian ada lagi program di bidang Jaksa masuk sekolah aja. Jaksa masuk sekolah. Itu sebetulnya yang paling rentan kan namanya anak muda, generasi muda, sangat rentan sekali ya perilakunya. Makanya kami ini sebetulnya bukan hanya di Pulau Moa program Jaksa masuk sekolah, pingin sekali ke Pulau Leti, ke Wetar, ke Babar Timur. Tapi ya itu tadi salah satu kendala di transportasi gitu. Nah, makanya nanti saya perlu koordinasi sama pemerintah daerah itu bagaimana caranya supaya ada kesempatan untuk melakukan program-program penyuluhan itu ke luar daerah. Iya Pak, karena kita kan 117 desa, 14 kecamatan, 17 kecamatan. 17 kecamatan. Itu berarti total sekolahnya udah berapa banyak? Kira-kira sudah penyuluhan hukum untuk jaksa masuk sekolah sudah berapa banyak Pak? Sekarang ini ya untuk kegiatan jaksa masuk sekolah itu masih seputaran Pulau Moa aja. Karena apa? Ya, tadi yang seperti disampaikan pimpinan tadi bahwa kita kendala dengan transportasi karena Maluku Barat daerah kepulauan ya, maka apalagi kita ke Wetar, nah kita sampai iseng-iseng ini kalau umpamanya kita bikin lomba, nanti kita lomba renang sampai ke Wetar kan, tapi istirahat dari pulau ke pulau kan. Tapi nah ini ya menjadi tantangan bagi kami, dan itu kita harus tetap laksanakan, sambil juga kita saling berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebenarnya juga ada harapan mungkin ya di tahun-tahun, karena ini daerah kepulauan ya, kita bisa juga bikin program misalnya jaksa sahabat nelayan kan gitu. Nah ini bisa saja, tapi kan saya juga tanya-tanya kemarin ada dari desa, Pak ini kita juga kita tanya di sini penghasilannya apa ya? Paling ikan Pak. Nah kita bisa kita kolaborasi, nanti izin pimpinan kalau umpamanya ini kita bisa jalankan, karena program Pak Kajari juga banyak sekali kan, kayak jaksa kita door to door kan gitu seperti ini. Nah ini yang apalagi kalau dengan podcast ini kita bisa boyong ke sana, kita podcast langsung di lapangan kan, dengan jaksa berkunjung langsung ke masyarakat kan gitu, tok ini kan, misalnya tok namanya kan. Nah ini kita bisa kolaborasi, bisa tanya jawab apa yang menjadi keluh kesah yang bisa disampaikan ke pemerintah daerah yang belum bisa tersampaikan, dan ada masalah-masalah yang harus kita pecahkan dan memberikan solusi di situ. Mungkin itu. Baik Bapak, kita sampai ke penghujung. Iya. Saya tambahkan sedikit. Iya siap. Ya. Saya udah minta Ingat ini. tadi di program-program di bidang pendata dan data negara, kita kan bisa mewakili negara. Ya. Kita bisa lihat bahwa mungkin di sini mungkin ada anak-anak yatim, anak-anak yatim yang memang dari lahir belum pernah membuat akta kelahiran. Itu salah satu bagian daripada tugas dari bidang melalui jaksa pengacara negara, kita bisa mengajukan ke
pengadilan untuk dilakukan itu penetapan. bisa terbit gitu. Kemudian bekerjasama dengan Dukcapil Capil ya. Capil. Jadi ada beberapa program yang memang belum kita laksanakan dengan kewenangan Datul. Banyak sekali program-program itu. Saya berharap kepada masyarakat, terutama dalam program ini, di program Kominfo ini, kami bisa menyampaikan supaya masyarakat silakan untuk berkonsultasi ke kejaksaan, manfaatkan tugas dan wewenang kejaksaan yang bukan hanya melakukan penuntutan dan penindakan, tetapi di bidang-bidang lain juga yang bisa bermanfaat untuk kepentingan pemerintah daerah Maluku Barat Daya. Baik, Bapak terakhir harapan Pak Kajari ke depan seperti apa Pak? Mungkin untuk Maluku Barat Daya ke depannya. Harapan yang paling utama adalah masyarakat ini sadar hukum, sehingga dengan sadar hukum orang akan takut terhadap sanksi hukuman, akan menghindari terhadap perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain, baik itu dalam tindak pidana umum maupun kesadaran terhadap perbuatan yang bisa merugikan keuangan negara dalam ini adalah korupsi. Jadi tentu kita penanganan korupsi itu bukan satu-satunya cara, tapi bagaimana kita yang paling utama adalah mencegah jangan sampai orang melakukan perbuatan korupsi. Jadi sekarang itu lebih diinikan dengan sosialisasi ini adalah untuk pencegahan. Nah gitu. Jadi kalau sudah terjadi ya bagaimana kan? Yang penting kita tegur, jangan lewat jalan ke sana karena jalannya licin. Kalau maksa dia jatuh terpeleset, kita celaka gitu. Baik Pak Kajari, mungkin harapan dari Pak Kasih Hidup ke depan, Pinsus ke depan seperti apa Pak? Untuk Maluku Barat Daya yang tercinta ini Pak. Harapan dari tindak-tindak khusus terutama saya pribadi, mungkin transportasinya harus lebih baik nanti. Karena Pitsus ini hubungannya bukan hanya di Maluku Barat Daya, tapi langsung ke provinsi Ambon kita ya. Oke, mungkin Ibu Kasibin kita minta harapannya semuanya Pak. Mungkin di BIN sampaikan juga terkait penerimaan pegawai. Kejaksaan masih membutuhkan banyak pegawai. Iya. Ya, masyarakat banyak yang daftar. Iya. Betul Pak. Siapa tahu anak saya mau daftar. Ya, terima kasih kami dari pembinaan. Sangat berterima kasih terhadap dukungan dari pemerintah daerah, dan kami sangat mengharapkan lagi karena kami kejaksaan kantornya besar tapi pegawainya masih sedikit, jadi kami juga butuh banyak SDM. Jadi semoga saja banyak peminat atau generasi-generasi muda yang lebih lagi untuk tertarik dengan dunia kejaksaan dan bisa bersinergi dengan kejaksaan. Dan tahun ini menerima kembali lowongan untuk masuk pegawai kejaksaan. Iya. Sekitar bulan apa Bu? Sekitar bulan Agustus ya. Juni-Juli kami akan membuka lowongan untuk CPNS baru, dan semoga saja masyarakat di Bumi Kalwedo terutama generasi muda berminat dan ingin bergabung dengan kami di dunia kejaksaan. Terima kasih. Jadi bukan hanya Ya. di lulusan SMA, Iya. Lulusan sarjana tapi juga SMA. lulusan juga ada. Iya. Mungkin nanti Masih linknya dibagi derajat. Bu untuk kami. Iya. Oh Ya, iya. ya, ya. Betul, Ya, betul. ya. Informasikan. Ya. Baik Ibu. Mungkin Pak Kasih BB nanti terakhir Pak Kasih. Karena Pak Kasih itu lagi dua ya Pak ya. Dua. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau untuk barang putih sendiri itu nggak ada harapan. Soalnya kan terkait pengembalian kan. Jadi untuk ada salah satu barang bukti yang malah orangnya nggak mau ngambil. Oh gitu. Kita serahkan, kita nggak mau terima. Jadi ada untuk tambahannya lagi mungkin untuk tindak pidana umum Bu. Mudah-mudahan masyarakat di Bumi Kalwedo ini akan sadar hukum, akan tahu akan akibat yang ditimbulkannya. Mudah-mudahan suatu keberhasilan melakukan tindakan hukum kan menurunnya
menurunnya suatu tindak kriminalitas. Dengan hal tersebut, mudah-mudahan di Bumi Kawedo ini makin minim, kalau bisa tidak ada tindak pidana tersebut. Terima kasih. Kasih Pak. Silakan Pak kasih. Siap. Ini karena dua ini, Iya, jadi dua, Pak. Makanya dikasih saya kasih terakhir terakhir, ini. Pak. Jadi ini, kalau harapan kami, saya masuk dulu di bidang intelijen. Nah, harapan kami khususnya di bidang intelijen. Nah, apalagi ini sekarang kan lagi menyambut kita pesta demokrasi nih. Pesta demokrasi ini pilkada, yang pilgub juga akan bupati, wali kota dan pilgub ini sudah di depan mata ini. Harapan kami semua ini situasi dengan kondusif, karena kita juga harus menjaga situasi kondusif. Yang kedua, kami juga mengharapkan kepada khususnya di desa-desa untuk memanfaatkan program yang diinstruksikan melalui Insja nomor 5 tahun 2023 tentang jaga desa. Nah, ini yang seharusnya ini dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh khususnya di pemerintah desa untuk segera atau untuk melakukan koordinasi atau memberikan. Kami juga membuka ruang, karena juga kami paham ketika kami memberikan bimbingan hukum pasti di siang hari akan terbatas dengan kalau kita dalam Zoom pasti akan terbatas dengan koneksi kan, seperti makanya kami juga membuka ruang. Kami siap saja kapan saja selama desa itu menginginkan apa menjadi pelayanan kami. Terus yang berikutnya untuk bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, ini yang sudah ada upaya dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara melalui program Bidatun. Salah satunya adalah dengan kita melakukan penagihan, juga memberikan bantuan hukum non litigasi kepada ini. Nah yang belum tersosialisasi ini adalah ada program-program yakni pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum ini sebenarnya bukan ada sebagai bemper sebenarnya, cuma kita hanya untuk memberikan ini sebagaimana disampaikan pimpinan, rambu-rambu ini tolong dijalankan Secara yuridis. Jadi secara yuridis apa yang menjadi pelaksanaan di kegiatan di lapangan, nah kami menyampaikan sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur terkait pekerjaan itu. Nah, ini yang banyak belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Harapan ya ini segera atau bisa kami siap membuka ruang, karena ini bagian dari tugas kami memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada masyarakat Maluku Barat Daya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak, kita sudah ada di penghujung podcast kita di sore hari ini. Demikian podcast kita di sore hari ini. Saya Rufina Masa saya sebagai host di sore hari ini. Saya pamit dari Permisa. Saya menyapa masyarakat Maluku Barat Daya. Saya mohon izin dari podcast di sore hari ini. Kawedo. I've been dreaming in it, a life worth living in it.